Gaya hidup parasit si narsistik. Si narsistik dikenal memiliki gaya hidup parasit. Mereka tidak menghormati batasan antara diri mereka dan orang lain. Mereka juga eksploitatif dan manipulatif. Mereka sering bosan dengan tugas-tugas rutin sehari-hari. Jadi mereka sering membuat orang lain memikul beban mereka. Mereka memberi tugas kepada teman dan keluarga yang berbeda dengan peran berbeda untuk membantu mereka. Kebanyakan narsistik menjalani kehidupan seperti parasit, tetapi dengan intensitas yang berbeda-beda. Beberapa mungkin bersifat parasit dalam satu atau dua bidang kehidupan mereka. Tetapi yang lain bersifat parasit di hampir semua bidang kehidupan. Jadi, jika Anda tidak ingin dimanfaatkan, penting untuk mempelajari gaya hidup parasit si narsistik. Kemudian Anda dapat melihat apa yang mereka lakukan dan mengambil tindakan yang sesuai. Inilah beberapa cara si narsistik menjalani kehidupan mereka sebagai parasit. 1. Pasangan romantis. Kebanyakan narsistik tertarik untuk menjalin hubungan romantis, tetapi tidak ingin pasangan yang setara untuk berbagi beban hidup. Mereka ingin seseorang untuk dieksploitasi. Misalnya mereka membuat pasangan mereka untuk membayar bagian terbesar dari tagihan, melakukan sebagian besar pekerjaan rumah, dan memikul semua beban hidup sehari-hari. Sementara si narsistik hanya duduk santai. Mereka bisa berperilaku menawan pada awal hubungan untuk membuat Anda tertarik. Tapi begitu hubungan terjalin, mereka secara bertahap melakukan semakin sedikit dan menuntut semakin banyak. Hingga akhirnya Anda membayar dan melakukan hampir semua hal. Jika Anda mengeluh, si narsistik tidak mau mendengarnya. Alih-alih mendengarkan, mereka melakukan blame shifting, mengelak, dan menggunakan berbagai teknik untuk menutupinya. Mereka tidak ingin mengatasi masalah karena mereka tahu mereka dapat mengambil keuntungan dari situ. Dan mereka ingin terus memanfaatkan Anda sebagai pasangannya. 2. Lingkungan kerja. Jika si narsistik ambisius, maka mereka mungkin pekerja keras yang teliti. Tapi biasanya mereka menjadi lintah dari kolega di tempat kerja mereka. Si narsistik ahli dalam menghindari pekerjaan. Mereka seolah-olah melakukan pekerjaan mereka, tapi mereka menemukan cara untuk berpura-pura melewati hari kerja mereka, menemukan celah dalam sistem untuk mendapatkan keuntungan darinya. Mereka mengintimidasi atau menekan orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Ini adalah perilaku parasit karena mereka memanfaatkan kolega mereka. Ketika si narsistik pulang ke rumah di penghujung hari, mereka mengeluh tentang betapa kerasnya mereka telah bekerja, lalu menuntut keluarga mereka untuk membantu menghilangkan stres mereka. 3. Teman-teman. Si narsistik biasanya membolongkan peran untuk beberapa teman untuk membantu kehidupan mereka. Beberapa mungkin untuk membantu keuangan mereka, sebagian yang lain mungkin menyediakan layanan tumpangan gratis, sebagian lain mungkin membantu membersihkan rumah mereka. Tentu saja peran ini tanpa persetujuan masing-masing individu, tapi si narsistik diam-diam mengharapkan kepatuhan mereka. Si narsistik biasanya menemukan orang dengan batasan yang lemah untuk menjadi pembantu mereka.
Mereka menggunakan berbagai teknik untuk memanfaatkan orang-orang ini, termasuk bermain sebagai korban, mengintimidasi, dan playing victim. 4. Uang. Beberapa narsistik menjadi lintah untuk uang orang lain. Taktik favorit mereka bilang bahwa mereka lupa membawa dompet. Selalu ada alasan mereka mengelak saat waktunya membayar sesuatu. Mereka selalu mencari peluang untuk membuat orang lain membayari mereka. Atau pura-pura meminjam uang yang tidak akan pernah mereka kembalikan. Mereka sepertinya tidak pernah punya uang tunai dalam beberapa situasi. Mereka berpura-pura miskin untuk menghindari membayar sesuatu. Tapi anehnya, mereka sering memamerkan pakaian desainer, tas, sepatu baru mereka, atau barang-barang mewah lainnya. 5. Pekerjaan rumah. Banyak narsistik teledor terhadap pekerjaan rumah, karena mereka tidak mau melakukannya. Jika mereka hidup dengan orang lain, maka orang lain itu terpaksa harus mengambil alih pekerjaan bersih-bersih rumah jika mereka tidak ingin hidup dalam kondisi kapal pecah. Sedangkan si narsistik dapat mentolerir keberantakan yang luar biasa. Si narsistik tidak merasa malu, mereka malah menikmatinya. Mereka menipu diri mereka sendiri dengan percaya bahwa mereka terlalu penting untuk pekerjaan rumah tangga yang kotor. Dan mereka memiliki pembantu untuk melakukannya bagi mereka. Dan bahkan jika si narsistik hidup sendiri, mereka bisa tetap meminta bantuan. Biasanya mereka membiarkan rumah mereka dalam keadaan sedemikian rupa berantakan sehingga keluarga dan teman-teman merasa kasihan pada mereka. Dan akhirnya semua datang membantu dengan membersihkan rumah si narsistik. Orang narsisis tidak merasa malu atau kagok karena orang lain membersihkan rumah mereka. Mereka biasanya sangat tidak tahu malu sehingga mereka malahan sering membiarkan rumah mereka dengan cepat kembali ke dalam kekacauan, kemudian memanggil teman mereka untuk melakukan bersih-bersih lagi. 6. Waktu dan perhatian. Kebanyakan narsistik membutuhkan banyak waktu dan perhatian. Itu karena diri palsu mereka membutuhkan validasi konstan untuk tetap hidup. Jadi mereka mencari sebanyak mungkin orang untuk menyediakannya. Si narsistik belajar memaksa orang untuk memberi mereka waktu dan perhatian yang mereka dambakan. Mereka mungkin menggertak, playing victim, atau memanipulasi orang lain untuk mengikuti kemauan mereka. Untuk direnungkan. Si narsistik mungkin menumpang ke sana dan sini untuk pergi bekerja, mendelegasikan pekerjaan mereka kepada rekan kerja. Kemudian mengambil gaji mereka untuk membeli barang-barang mewah agar terlihat keren. Mereka juga menjadi parasit bagi keluarga dan teman-teman untuk membayar semua tagihan dan melakukan pekerjaan rumah tangga untuk mereka. Jika Anda merasa dieksploitasi oleh seorang narsistik, maka Anda harus menghentikan manipulasi itu. Jangan melakukan kontak atau menjauhlah segera dari mereka. Karena parasit tidak akan melepaskan diri dari inangnya saat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.